Oke, kali ini ya, gua akan ngajarin lu semua sesuatu yang sedikit berbeda. Gimana caranya gua pribadi tuh analisa bisnis baik yang mau gua bikin atau yang mau gua investasikan. Jadi di sini lu akan gua ajarin gimana caranya nganalisa bisnis dari nol sampai lu beneran paham. Dan menurut gua video ini akan berharga ya untuk kalian mau seorang investor bisnis ya, mau kalian adalah seorang pengusaha, mau lu level nol, mau lu level karyawan udah 100 pun, gua yakin lu mau karyawan 1000. Ada hal yang lu bisa petik dari video ini dan ada hal yang lu bisa pelajari dari video ini. Kali ini video gua akan bikin lebih detail dan lebih teknis dari video-video yang lain karena gue pengen transfer ilmu gua ya ke kalian semua bagaimana caranya flow pemikiran gua dalam gua melihat bisnis. Ini soalnya ada yang tanya di requestan kemarin. Ini semuanya akan sistematis ya dan ini adalah cara berpikir gua selama 10 tahun terakhir di dunia bisnis. Di video ini nanti akan banyak istilah-istilah yang finansial ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti gue ngomongin apa, jangan males ya. Jangan komen, tapi kalian cari di Google atau kalian cari di AI ya, silakan sana. Gue akan bagi video ini jadi 3 segmen ya. Segmen yang pertama adalah fundamental dari bisnis, 2 adalah pattern keberhasilan, dan yang terakhir adalah jurang bisnis. Jadi kalian tidak perlu ya ikut kelas manapun ya. Ini kalian nggak perlu ikut MBA juga kuliah. Kalian cukup nonton satu video ini. Gue yakin lu bisa analisa bisnis sampai sempurna. Kita akan mulai dengan building block yang pertama, yaitu fundamental dari sebuah bisnis. Lu mau belajar main golf, lu mau belajar main basket, semuanya sama ya. We start with the fundamentals. Kita mulai dari fundamental. Sama seperti bisnis. Kalau lu nggak mulai dengan fundamental yang kokoh, bisnis lu bakal berantakan ya. Dan kedepannya lu investasi bisnis, lu nggak ngerti fundamental bisnis itu apa, ya lu investasinya pasti berantakan. Fundamental dari bisnis yang pertama itu adalah capital allocation. Sebuah bisnis itu adalah sebuah mesin, ya, mesin yang bisa menghasilkan uang. Jadi hal terpenting ya, yang pertama fundamental dari seorang pebisnis atau bisnis yang kalian mau investasikan adalah bagaimana caranya mereka mengalokasi capital. Gimana cara mereka mengalokasi uang yang mereka punya. Dalam mengalokasi capital ya, hanya ada 4 cara ya. Kalau kalian punya bisnis atau kalian mau berinvestasi di bisnis, dalam bisnis itu mengalokasi yang namanya capital. Yang pertama adalah capital expenditure ya, dia investasi untuk capex bisnisnya. Nanti ini semua akan gue jelasin satu-satu ya. Yang kedua itu adalah R&D dan advertising. Yang ketiga adalah merger and acquisition ya, M&A. Yang keempat adalah antara share buyback atau enggak dividen. Jadi ini gue akan jelaskan secara rinci. Pertama adalah capital expenditure ya, ini paling sederhana. Lu bisnis jualan baju, ya lu generate duit. Misalnya contoh lu adalah Zara atau H&M. Lu jualan baju, lu dapat duit. Dari duit itu lu pakai untuk apa? Lu pakai untuk buka outlet yang baru untuk mendapatkan omset yang lebih banyak. Ini sama seperti restoran, ya Haidilao. Haidilao ketika dia jualan restoran, ya dapat duit. Dia lakukan apa? Dia ekspansi outlet ke Indonesia. Dia ekspansi outlet ke Malaysia. Dia ekspansi outlet lagi di Singapura. Atau lu restoran besar, ya lu restoran besar, lu berinvestasi ya dari hasil uang lu untuk lebih efisien lagi, lu invest capex ya capital expenditure untuk bikin central kitchen. Contoh ya, ini H&M tuh punya sekitar 4.300 outlet di seluruh dunia. Dia hampir buka satu outlet setiap hari sejak 2020. Ini adalah contoh yang gue sebut dengan growth capex ya. Jadi uang yang didapatkan dia investasi untuk mendapatkan outlet untuk ningkatin omsetnya lagi. Sama seperti Holy Wings ya, ketika dapat uang dari outlet misalnya ada 6 bulan atau 12 bulan balik modal, uang itu dipakai lagi ya. Caranya untuk mendapatkan omset lebih banyak adalah bikin outlet lebih banyak lagi. Jadi kalau Hell's Night Market udah ada misalnya mulanya 3, nextnya jadi 9, nextnya jadi 20. Contoh ya, seperti gue masuk Holy Wings Group di tahun 2024. Itu gue beli bisnisnya itu hanya 2,5 kali dari omset. Ya, jadi kalau kita sebutnya price to sales tuh 2,5. Tapi di sekarang nih ya, harga yang gue masuk dulu di 2025 ini omsetnya tuh udah double basically. Jadi gue dulu beli price to sales 2,5, sekarang itu sekitar 1 komaan. Jadi secara bisnis tuh udah lebih murah justru sekarang. Karena omsetnya itu double. Kenapa bisa double? Karena uang yang didapatkan itu diinvestasikan kembali menjadi outlet-outlet terus. Nah, ketika kalian bisnis ya kan, kalian menghasilkan uang, yang pertama itu pastinya kalian mikir ke growth capex. Yang kedua itu adalah R&D dan juga advertising. Contoh perusahaan yang sangat berat di R&D adalah Apple. Ya, kita juga bisa lihat lagi perusahaan yang lagi rising star yaitu Nvidia. Nvidia berinvestasi besar di chip barunya yaitu Blackwell. Itu ngabisin R&D ya. Total perusahaannya nih R&D itu 12,9 miliar US dollar. Jadi hanya tahun kemarin aja dia ngabisin ratusan triliun rupiah untuk R&D. Kenapa? Ketika dia bisa keluarin chip yang lebih bagus lagi, contohnya seperti Blackwell, dia bisa jual di harga yang lebih baik lagi untuk menjangkau lebih banyak customer lagi. Sama seperti Apple, kalau dia bisa bikin iPhone tuh lebih tipis lagi, lebih canggih lagi, desain lebih bagus lagi, uangnya itu dihabiskan untuk yang namanya R&D. Nah, advertising itu juga jadi tempat untuk alokasi capital yang efisien sebenarnya. Contohnya seperti McD, seperti Coca-Cola. Mereka itu spending besar sekali ya. Dari zaman dulu Coca-Cola tuh spending billboard itu untuk brand building.
Ini mungkin banyak pebisnis level bawah yang nggak paham seberapa kuat dari sebuah brand. Brand itu memiliki net tangible value yang justru paling tinggi. Kalau lu lihat pebisnis yang level ecek-ecek, itu mereka selalu fokusnya misalnya programmatic ads ya. Contoh iklan yang misalnya ada di Facebook, iklan Instagram, iklan-iklan yang tadi di YouTube. Itu mereka lakukan itu untuk mendapatkan result instan. Jadi mereka misalnya bayar Facebook 1 juta, mereka ekspektasi dapat customer 2 juta bayar mereka. Mereka untung 1 juta. Itu bukan yang dimainkan sama brand yang besar sekali ya. Brand yang besar sekali itu fokus untuk brand building. Jadi uangnya dipakai untuk build brandnya. Karena kalau orang sudah suka sama Coca-Cola, orang akan mau minumnya Coca-Cola terus. Walaupun harganya agak sedikit naik misalnya contoh dari Pepsi, tapi orang akan pilih Coca-Cola. Karena mereka ingat kalau mereka bahagia itu Coca-Cola, ya warnanya merah dan mereka suka. Makanya kalau kita lihat ya bahkan exchange crypto yang besar itu mereka banyak sponsor misalnya di F1. Contoh misalnya exchange crypto juga ganti kan, Staples Center diganti ya. Jadi Crypto.com Arena, hal-hal seperti itu adalah brand building. Contoh juga ya, perusahaan yang gue invest sendiri yaitu Holy Wings, mereka juga invest heavily di advertising. Makanya kalian pasti tahu ya, kalau Holy Wings itu bisnisnya apa, kalian pasti paham. Kalian pasti pernah lihat outlet-outletnya ya, dan kalian pernah lihat di sosial media. Oh viral gitu kan, Little Tiger. Klub di bawah umur 30 tahun. Itu semua adalah advertising. Jadi akhirnya kalau kalian mau cari entertainment ya di malam hari, kalian nggak ke kiri ke kanan. Kalian tahu, oke, gue mau ke tempatnya Holy Wings. Kalau untuk yang marketnya mungkin lebih menengah ke bawah, kalian masuk ke Hello Sign Market. Kalau marketnya A+, kalian ke H Club di SCBD. Kalau misalnya kita lihat tadi, growth capex ya yang pertama. Kalau kita berinvestasi untuk capex seperti pembukaan outlet, itu top line-nya jelas ya. Jadi revenue-nya itu jelas. Sedangkan kalau kadang R&D dan advertising ini, kadang nggak kelihatan di depan mata. Kadang advertising bisa dibuang 10 tahun tanpa kelihatan hasilnya. Atau contoh misalnya R&D ya. Ini R&D ada contohnya sendiri nih di sebelah gua ya. Ini pasti nggak kelihatan, tapi ini ada air purifier di sini gua punya. Merek itu adalah Dyson. Jadi kalau kalian tahu Dyson itu apa? James Dyson itu prototipe bikin 5.200 prototipe yang gagal. Sebelum dia berhasil bikin Dyson yang pertama yang sukses. Jadi R&D-nya itu puluhan tahun. Nggak menghasilkan apa-apa. Selama 15 tahun dia coba, itu nggak ngasilin apa-apa ya. Makanya sekarang semua cewek ya mimpinya itu adalah punya hair dryer yang Dyson. Air purifier juga kalau lihat di kantor-kantor yang bagus itu adalah Dyson semua. Dan uniknya berbeda dengan growth capex ya. Kalau misalnya kita lihat R&D dan advertising ini adalah suatu cost yang gampang sekali dipotong. Ketika perusahaan itu mengalami kesulitan finansial, kalian lihat divisi apa sih yang pertama untuk di scale down? Yang pasti adalah divisi advertising dan marketing pasti. Karena itu variable cost ya. Itu paling gampang dipotong ketika bisnisnya ini mengalami misalnya krisis gitu, krisis keuangan, paling gampang ya udah potong aja advertising, jeder. Secara fundamental tidak akan terlalu berubah bisnisnya. Nah, capital allocation yang ketiga, ya kan kita udah bahas tadi growth capex, kita bisa pakai investasi untuk balik ke bisnis yang terlalu bikin central kitchen, kita bisa bikin outlet lebih baru. Yang kedua tadi kita udah bahas juga ya bisa R&D, bisa seperti Dyson ini, bisa seperti Nvidia, bisa seperti Coca-Cola di advertising. Yang ketiga adalah merger and acquisition. Atau biasa disebutnya kalau orang-orang consulting itu bilangnya M&A. Nah, ini adalah suatu capital allocation yang gue pribadi itu kurang suka ya. Jadi gue kalau lihat perusahaan yang suka M&A ini gue biasanya hindarin. Karena M&A itu kebanyakan jadi capital distractor. Ngancurin capitalnya dan ngancurin shareholder value. Contoh yang berhasil tuh Disney akuisisi Pixar di 2006. Ya, jadi M&A itu apa? Ketika ini ada perusahaan besar ya, ini ada perusahaan besar lagi, mereka bisa merger. Atau ada perusahaan besar, lihat perusahaan yang kecil yang bisa jadi saingannya, atau yang bisa sinergi dalam bisnisnya, dia caplok untuk diakuisisi. Tapi dari sekian banyak yang berhasil nih sebenarnya dalam sejarah dunia ya, kebanyakan yang gagal melakukan M&A ini. Nggak banyak yang berhasil ya. Bisnis yang besar yang bisa retain shareholder value itu nggak banyak yang melakukan M&A secara konsisten dan berhasil terus. Contoh, banyak yang biasanya banyak gagalnya dulu baru justru berhasil. Microsoft tuh tahun 2013 dia akuisisi Nokia dan itu ya kita tahu lah gagal total. 2016 dia akuisisi LinkedIn dan juga sekarang OpenAI yang berhasil. Tapi kebanyakan dari yang diakuisisi sama Microsoft ini jadi kegagalan total. Dan ini 2013 ketika Microsoft itu acquire Nokia, itu ngehancurin banyak sekali shareholder value. Dibanding dia melakukan yang keempat nanti yang gue membahas capital allocation ini. Jadi kalau tanya, lu prefer perusahaan yang seperti apa? Yang fokus di growth capex, R&D advertising, atau justru yang suka M&A? Gue akan jawab, gue suka perusahaan yang udah pasti dia growth capexnya. Misalnya perusahaan seperti H&M, ya. Itu gue suka banget. Cepet banget. Ketika COVID malah, orang kan pada takut buka outlet. Tapi ketika COVID, dia lihat itu sewanya murah, dia hajar. Dar. Buka sehari satu. Gue suka tuh perusahaan yang seperti itu. Jadi preferensi pribadi gue biasanya avoid bisnis yang heavy-nya justru di M&A. Menurut gue tuh artinya biasa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan dengan capitalnya.
Nah, dan capital allocation yang keempat atau terakhir, ya ini jadi secara fundamental. Memang cuma ada 4 cara, ya tidak ada cara lain. Cara terakhir adalah antara share buyback atau dividen ke pemegang saham. Jadi uang sisa yang udah tidak bisa ke growth capex ya, misalnya Holy Wings sudah tidak bisa buka outlet lagi, sudah tidak efisien untuk buka outlet lagi, itu bisa dibagikan ke para pemegang saham. Kalau udah TBK itu bisa buyback ya, dibeli di pasar lagi sahamnya, atau dibagikan secara dividen. Nah, ini kalau di luar negeri ini udah jadi hal yang lumrah ya untuk dibagikan secara buyback ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sering buyback itu seperti Apple, seperti Nvidia. Mereka kalau ada laba bersih yang tidak dipakai untuk antara R&D, growth capex, mereka beli lagi sahamnya di public. Seperti Exxon kita lihat itu banyak sekali melakukan buyback. Tapi kalau perusahaan-perusahaan non TBK seperti misalnya Bloomberg ya, mereka akan bagikan dalam berupa dividen ke para pemegang sahamnya. Jadi sedikit rekap ya, fundamental yang pertama, ya ini baru fundamental yang pertama, ya, yaitu capital allocation. Nah, capital allocation ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Growth capex, R&D dan advertising, ya, M&A, dividend and buyback. Fundamental yang kedua, ya dalam gue bisa melihat sebuah bisnis dan gue menganalisa bisnis gue sendiri, yaitu return on capital. Ini adalah ukuran seberapa bagus perusahaan itu menggunakan capital yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan lebih lagi. Sederhananya itu. Nah, dalam melihat profitabilitas return on capital ini, ada 2 yang gue paling suka untuk ukur. Sebenarnya ada banyak cara, cuman ini yang gue pribadi paling suka, ya ada 2 cara. Yang pertama adalah asset turns. Ini mengukur intensitas asetnya suatu bisnis. Maksudnya apa? Bisnis itu ya makin berat asetnya, itu akan diukur ya, return on capital investednya berapa. Contohnya, lu punya restoran, tapi lu beli semua tanahnya, ya lu bangun semuanya, itu kan jadi mahal tuh, growth capex-nya tuh jadi mahal. Itu bukanlah bisnis yang seksi. Bisnis yang paling seksi, kalau bisa tanahnya lu kerja sama orang, lu tidak memiliki tanahnya, lu cuman bangun doang, terus lu bisa mulai jualan. Nah, ini disebut dengan bisnis yang asset light. Contohnya seperti Domino Pizza, ya. Lu kalau lihat sahamnya Domino's Pizza itu terbang tinggi sekali. Kenapa? Karena dia pakai sistem franchise. Dia sangat asset light. Perusahaan yang asset light ini yang paling seksi. Contoh, Bluebird itu punya banyak mobil. Itu nggak seksi, itu nggak asset light. Tapi perusahaan, ya, seperti Uber, itu asset light. Dia nggak punya mobil sama sekali, orang yang pakai mobilnya cuma lewat aplikasi. Bisnis yang tidak perlu capital lebih lagi untuk misalnya membuka cabang atau mendapatkan top line ini sangat-sangat seksi. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti Domino's Pizza dengan franchise model atau kita lihat perusahaan software seperti Netflix, asetnya itu intellectual property. Ketika dia dapat duit, investasinya adalah untuk